Pernahkah Anda merasa kalah dan pikir, saya tak akan pernah digunakan Tuhan? Tuhan tak akan bisa gunakan saya. Saya kecewakan dia. Hari ini kita bahas itu. Dan bagaimana ada kemenangan pasca kekalahan. Jadi mari kita pergi sekarang. Dan mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kemenangan setelah kekalahan. Beberapa tahun lalu di rumah, saya merasa butuh kebangkitan rohani. Saya ingin Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dan dengan cara apapun, kebangkitan selalu secara erat berkaitan dengan pertobatan. Dan saya perlu bertobat. Saya merasa seperti gagal. Saya telah gagal kepada Tuhan istri saya. Dan kami berdua mengalami kebangkitan rohani besar. Karena Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa kami gagal dalam pernikahan kami. Saya tak menjadi suami ideal. Dia pun bukan istri ideal. Dan Tuhan berbicara ke hati kami. Dan itu dalam sehingga saya tidak berpikir saya akan dapat melayani lagi. Saya pikir Tuhan, saya telah gagal kepadamu. Namun Tuhan membawa saya menunjukkan bagaimana Yosua setelah kalah, dia mengalami kemenangan. Dan ada kemenangan jika kamu gagal kepada Tuhan. Tuhan dapat mengangkatmu. Tuhan bisa mengangkatmu dan memimpin di jalan kemenangan. Sekarang apa itu kemenangan? Hal pertama yang kita temukan, Tuhan berbicara kepada Yosua. Dengan itu Yosua di Ai, kamu tahu dia gagal. Mereka mengacau, mereka salah. Tapi Tuhan berbicara padanya. Dan hal pertama Tuhan katakan padanya adalah apa yang dia beritahukan sejak awal. Jangan takut. Dengar, jangan hidup dalam ketakutan. Jadilah berani. Saat Yosua diberi tanggung jawab memimpin Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Tetapi setelah Ai, Tuhan kembali dan memberitahukan hal yang sama kepadanya. Jangan takut. Jadi hal pertama, jangan dipenuhi dengan ketakutan. Biarkan cinta Tuhan membanjiri hatimu. Biarkan cinta Tuhan membanjiri jiwamu. Tetapi ada hal kedua yang perlu dia lakukan. Anda lihat, masalah dengan Ai, apa yang terjadi adalah bahwa Yosua coba untuk menangkap AI dengan cara yang sama seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Dan kamu tidak bisa melakukan itu. Tuhan memiliki strategi, memiliki rencana, dan kamu harus mengikuti strategi dan rencananya. Bukan kebijaksanaanmu, kekuatanmu, atau apa yang kamu lakukan. Percaya pada Tuhan. Jadi kamu harus melihat kepadanya. Percayalah padanya untuk memberimu kebijaksanaannya, strateginya, untuk apa yang dia inginkan agar kamu lakukan. Tetapi ada satu hal terakhir, dan itu adalah Tuhan memberitahukannya, taati firman-Nya. Berhati-hatilah untuk melakukan semua yang telah Tuhan perintahkan kepadanya sesuai dengan instruksi-instruksi Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kemenangan di luar ketaatan sederhana kepada Tuhan. Jadi kita harus mengambil firman Tuhan, menaatinya. Saya akan melakukan apa yang dia katakan, mengikutinya. Ketika Anda melakukan itu, Anda akan berada di jalan menuju kemenangan. Ya, kita semua mengalami kekalahan pada suatu waktu. Tetapi kuncinya adalah apa yang terjadi setelah kekalahan. Apakah Anda akan biarkan Tuhan menghidupkan Anda lagi? Apakah kamu akan datang dan menempatkan hidupmu dalam pertobatan, perubahan, membiarkan dia melakukan pekerjaan besar dan kuat? Dia ingin menghidupkan kembali hatimu dan jiwamu. Dia ingin memberikan kemenangan bila kamu kalah. Jangan terus terpuruk. Anda menatapnya, Anda mempercayainya, dan Anda menaati perintahnya, dan Anda akan menemukan kemenangan.